semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas perencanaan wilayah dengan judul Pembangunan Wilayah Berdasarkan Paradigma Keynesian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aurel Santa Jibrani Sagala dengan NIM 12022 0030 dari kelas RD, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Berikut ini terdapat outline yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga, pembangunan wilayah dan kebijakannya dengan pendekatan Keynesian. Dan yang terakhir terdapat studi kasus. Sejarah perkembangan teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengambil dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Ekonomi Keynesian merupakan berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, baik dari dalam wilayah maupun luar wilayah atau ekspor. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju. Namun, pada tahun 2007 sampai 2008, muncul krisis keuangan global yang menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Terdapat ideologi politik teori-teori Keynesian. Yang pertama, intervensi pemerintah. Tindakan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi dengan tujuan mengubah hasil dari mekanisme pasar bebas. Kemudian yang kedua, demokrasi sosial. Gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara kondusif bagi perkembangan wilayah dan harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa terpilih. Kemudian yang ketiga, kebijakan kohesi. Kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan ini merupakan strategi suatu negara untuk meningkatkan perkembangan negaranya. Teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi pada satu titik. Teori tersebut antara lain yang pertama, teori basis ekspor. Kemudian yang kedua, teori sirkular dan kausal kumulatif. Yang ketiga, teori kutub pertumbuhan. Dan yang keempat, teori inti pinggiran. Teori basis ekspor. Teori ini menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah. Menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut lebih tumbuh perekonomiannya. Adapun besarnya permintaan ditentukan oleh yang pertama, harga barang yang diekspor. Yang kedua, tingkat pendapatan wilayah lain. Dan yang terakhir, harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Teori sirkuler dan kausal kumulatif. Terdapat dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama, teori Myrdal atau sosioekonomi, menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kemudian yang kedua, teori Kaldor, menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Gambar di samping menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor. Faktor-faktornya yaitu lemahnya percaya dan berjejaring, kemudian diskriminasi, kemudian kebiasaan dan norma-norma yang buruk, lalu kesehatan badan dan kejiwaan yang buruk, pendapatan yang rendah, serta pendidikan dan keterampilan yang rendah. Gambar di samping menunjukkan bagaimana permintaan sebagai inti dari masalah dan saling bergantung dengan penawaran.
teori kutub pertumbuhan. Teori ini mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan, melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Dari beberapa penjelasan tersebut, terdapat studi kasus yang saya ambil, yaitu kebijakan pengembangan kawasan industri merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi multiplier effect yang ditimbulkan oleh berkembangnya sektor industri. Salah satu daerah yang mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan industri ini adalah Kabupaten Gresik. Dalam rangka mengatasi perkembangan industri, pemerintah Kabupaten Gresik membuat kebijakan untuk mengembangkan kawasan industri Gresik, seperti kawasan industri Mas Pion Unit 5 Manyar, yang terletak di Sudimulyo, Kecamatan Manyar. Kawasan industri Mas Pion Unit 5 Manyar dibangun dengan tujuan untuk mengelompokkan industri-industri yang ada ke dalam suatu kawasan, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan kawasan ini juga diharapkan dapat meminimalisir multiplier effect yang terjadi yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Pengembangan kawasan industri yang dilakukan mengacu pada dua peraturan, yaitu Perindustrian Nomor 35/M Strip IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik tahun 2010 sampai 2030. Dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan. Adanya kawasan industri Mas Pion Unit 5 Manyar dinilai belum dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di sekitar kawasan industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kebijakan yang mendalam terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri yang diterapkan. Kemudian di sini terdapat peta lokasi Kecamatan Manyar. Pada Kecamatan Manyar, terdapat 23 desa. Di antaranya terdapat Banjarsari, Banyuwangi, Betoyo Guci, Betoyo Kauman, Gumeno, Karangrejo, Leran, Manyarrejo, Manyar Sidomukti, Manyar Sidorukun, Morobakung, Ngampel, Pejangganan, Penganden, Pongangan, Romo, Sembayat, Suci, Sukomulyo, Sumberrejo, Tanggulrejo, Tebalo, dan Yoso Lingaun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.